Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Lawatan Hati hari ini bertemakan rela menjadi hamba. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menolong kami untuk mengerti, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Tema kita hari ini, rela menjadi hamba. Bacaan kita terambil dari Matius pasalnya yang ke-20 ayat 27. Begini bunyi firman Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya yakin ada begitu banyak orang yang berharap bisa sukses. Bahkan begitu banyak orang berharap dirinya menjadi populer. Bahkan banyak orang yang berharap dirinya punya pengaruh yang besar. Bahkan secara sederhana kita juga bisa melihat banyak orang yang ingin menjadi terkenal. Entah itu terkenal sesaat, atau mungkin kalau bisa ya terkenal lama sekali. Maka saudara, banyak orang yang mencoba usaha demi usaha supaya dirinya itu bisa menjadi terkenal. Kalau saudara perhatikan zaman sekarang ini, banyak orang yang berusaha untuk dikenal dan terkenal melalui bagaimana dia menjadi YouTuber. Mereka pergi kemana saja di-upload, mereka pergi kemana saja diliput, dan segala sesuatu dibuat sedemikian rupa, lalu disebarkan melalui YouTube. Ada orang yang memang sengaja membuat konten, entah itu kontennya lucu, entah itu kontennya serius, entah itu kontennya yang mungkin kita katakan tidak ada artinya, tapi semuanya itu dia lakukan supaya dia menjadi orang yang dapat terkenal, orang yang dapat dikenal oleh orang banyak. Tidak peduli dan tidak pernah melihat latar belakang keluarganya, pendidikannya, ataupun sosial masyarakatnya. Mereka tidak memperhatikan itu. Yang penting terkenal, yang penting bisa dikenal oleh masyarakat yang banyak. Saudara, rupanya menjadi terkenal atau memiliki kekuasaan itu yang juga diharapkan oleh ibu dari Yakobus dan Yohanes. Maka saudara, kalau kita lihat latar belakang dari ayat ini, ibu dari Yohanes dan Yakobus, dia menyampaikan keinginannya kepada Tuhan Yesus. Ia katakan, Yesus, ketika engkau memiliki kerajaan, biarkan anakku berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Itu harapan seorang ibu, bahwa ketika nanti Yesus dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya yang luar biasa, anaknya bisa berada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Tentunya ini berkaitan dengan kekuasaan. Saudara, Yesus menjawab dengan baik bahwa kekuasaan itu bukan haknya Yesus yang akan memberikan, semuanya itu adalah hak dari Allah Bapa. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan pada waktu itu ternyata 10 murid yang lain itu juga bergejolak. Nah, kalau kita baca dari 10 orang yang bergejolak ini, tentunya 10 orang ini menjadi marah kepada 2 orang itu, yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka marah karena belum apa-apa mereka sudah curi start untuk menjadi orang yang dikenal dan bisa terkenal di antara 12 muridnya. Yesus mengingatkan
mereka, Yesus mengingatkan bagaimana seharusnya menjadi murid Yesus. Maka Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi hebat, ingin menjadi terkenal di antara kamu, Yesus katakan, hendaklah ia menjadi hamba. Saudara, Yesus justru ingin membalikkan semua apa yang dipahami oleh dunia. Kalau dia terkenal, dia pasti akan disanjung. Kalau dia terkenal, pasti akan membuat orang lain senang berada di sampingnya. Kalau dia terkenal, dia akan mendapatkan kekuasaan yang begitu hebat. Tapi Yesus katakan, orang yang terkenal justru orang yang mau dan rela menjadi hamba. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang menyenangkan kabar ini bagi orang-orang dunia. Bagaimana mungkin orang yang terkenal itu jadi hamba? Bagaimana mungkin orang yang terkenal itu mau merendahkan hati sedemikian rupa? Bagaimana orang yang terkenal itu rela untuk dihina? Bagaimana orang yang terkenal itu tidak menaruh gengsi hidupnya, tidak menaruh harga dirinya, tapi rela untuk diinjak-injak oleh orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ketika kita memperingati masa-masa minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus berharap kepada saudara dan saya. Yesus berharap supaya kita memiliki hati seorang hamba, rela menjadi hamba. Sadar betul bahwa hidup di dalam dunia ini bukan mau mencari orang yang hebat, bukan mau mencari orang yang terkenal, tetapi justru memberikan keteladanan di dalam melayani. Melayani menjadi seorang hamba. Seorang hamba yang mungkin tidak akan diingat oleh tuannya, seorang hamba yang mungkin akan diabaikan oleh banyak orang, tetapi justru pelayanan itulah yang akan dilihat oleh Tuhan. Saudara, menjadi seorang hamba, saya kira tidak mungkin dalam 1-2 hari begitu saja saudara langsung bisa menjadi seorang hamba. Tetapi kita perlu proses, kita perlu belajar, kita perlu jatuh bangun untuk menjadi seorang hamba, untuk belajar dan belajar terus menjadi seorang hamba. Mari kita belajar bersama-sama keteladanan Yesus yang sudah Yesus berikan kepada kita. Sehingga sungguh ketika kita menjadi seorang hamba, kita betul-betul mau menghamba, kita betul-betul sadar ada kerendahan hati yang luar biasa yang kita berikan justru untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan akan memberikan kerelaan hati kepada saudara dan saya semakin hari semakin menjadi seorang hamba yang berkenan kepada Tuannya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.